Setelah malam penuh gairah, Petra dan James bangun bersama di pagi hari. Petra bergegas keluar untuk pergi ke kelas, tapi James memutuskan untuk tetap di tempat tidur lebih lama. Hal ini menyebabkan dia ketiduran dan saat dia dibangun lagi, dia sudah terlambat. Dia berlari melintasi kota secepat yang dia bisa sampai dia tiba di kelas filsafatnya, di mana guru Tuan Smith pada awalnya mempertimbangkan untuk tidak membiarkan dia, tetapi akhirnya dia membuka pintu. Hari ini adalah hari sekolah terakhir, dan Pak Smith ingin para siswa memberitahu mereka tentang latihan berpikir favorit yang telah mereka lalui. Smith menyebutkan teorema monyet tak terbatas, yang mengatakan bahwa jika akan memberikan mesin tik kepada monyet dan waktu yang tak terbatas, pada akhirnya ia akan mengetik seluruh halaman. Jack menyebutkan masalah troli yang mengatakan bahwa Anda memiliki tuas untuk memilih apakah kereta akan membunuh 1 atau 4 orang. Hanya untuk bersenang-senang, mereka mengubah teka-teki itu menjadi masalah pria gemuk, di mana Anda harus memilih untuk mendorong pria gemuk di rel untuk menghentikan troli. Georgia menyukai paradoks kebahagiaan yang bodoh. Dalam hal ini, seseorang sengaja menggantung menara tertinggi di kota untuk menguji apakah teman mereka akan membantu mereka. Namun teman-temannya takut jika mereka mencoba menariknya. Mereka mungkin akan tersentak, jadi mereka mundur. Orang tersebut jatuh dan hidup. Tetapi sekarang mereka bertanya-tanya apakah lebih baik mengetahui bahwa teman mereka tidak akan menyelamatkan mereka, atau jika ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Smith memutuskan bahwa mereka akan melakukan satu latihan pemikiran terakhir untuk menyelesaikan 1 tahun ajaran. Kelas harus menganggap ada kiamat atom yang akan datang dan membahayakan bunker yang akan memberi mereka perlindungan selama 1 tahun. Smith mulai menceritakan adegan tersebut untuk membuat semua orang menggunakan imajinasi mereka, membayangkan sebuah area yang dikelilingi oleh ledakan nuklir. Saat Smith membawa mereka melalui tur imajiner bunker, dia menunjukkan masalahnya. Hanya ada perbekalan untuk 10 orang. Kelas itu memiliki 20 siswa di dalamnya, jadi mereka harus memutuskan siapa yang antara mereka yang diizinkan masuk dan siapa yang tidak masuk. Selain itu, tidak banyak waktu untuk memutuskan sebuah radiasi atom mencapai mereka. Georgia menolak untuk Petra juga menolak untuk berpartisipasi dan bahkan berdiri untuk pergi. Mengetahui bahwa dia selalu memiliki nilai sempurna dan Smith tidak dapat menyakitinya dengan menurunkannya sedikit. Namun Smith malah mengancam akan menurunkan nilai James yang akan membuatnya gagal di kelas, dan Petra tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Selanjutnya, Smith membagikan kartu yang berisi profesi acak yang akan dimiliki setiap siswa dalam latihan tersebut. Dia membuka kotak untuk James terlebih dahulu, dan setelah mengambil kartu, Smith pergi ke meja untuk batuk sebelum menyerahkan kartu ke Petra. Lalu dia batuk di meja sebelum memberikan kartu kepada orang lain. Sekarang para siswa dapat melihat profesi yang mereka dapatkan. Semua pekerjaan ini bervariasi dalam tema, mulai dari permainan harpa dan juru lelang anggur hingga astronot dan ahli kimia. Toby mengungkapkan bahwa dia adalah seorang penyair yang diterbitkan, tetapi dia baru saja selesai berbicara sebelum Smith menembaknya. Mengungkapkan bahwa dia mengambil senjata dari bunker. Smith menjelaskan bahwa ini lebih manusiawi daripada membiarkan mati karena radiasi, karena dia tidak akan masuk ke bunker karena penyair tidak berguna ketika umat manusia harus dibangun kembali. Smith juga menjelaskan bahwa dia adalah bagian dari latihan tersebut, tetapi profesinya tersembunyi sehingga dia harus dilihat sebagai kartu bebas. Setelah itu, setiap siswa mempertahankan haknya untuk memasuki bunker dan melanjutkan pemungutan suara. 9 pilihan pertama adalah mereka yang mereka anggap berguna untuk bertahan hidup. Petra si insinyur struktur, James si petani, Georgina ahli bedah ortopedi, Chip si tukang kayu, Jack si ahli kimia, Bonnie si tentara, Andy si tukang listrik, Poppy si psikoterapis, dan Amasida si netor. Ada juga 9 yang dengan cepat dipilih karena tidak berguna. Vivian ahli zoologi, Patrick perancang busana, Packer pembuat gelato, Cafe Angler real estate, Russell si pemain harpa, Plum manager, Nelson pengurus rumah, Mitch si juru lelang anggur, dan Yoshino sang astronot. Tempat terakhir harus dipilih antara Smith dan Utami si penyanyi opera. Petra berpikir kartu liar adalah resiko, tetapi Jack menunjukkan bahwa penyanyi opera adalah kemewahan dan dia lebih suka mengambil resiko dengan Smith, yang mungkin memiliki rahasia yang berguna.
Zimit menang dan sekarang setelah grup selesai mereka membutuhkan waktu 5 menit untuk mengucapkan selamat tinggal. Jadi mereka memindahkan meja untuk berpura-pura mengucap kata-kata terakhir. Tiba-tiba mereka mendengar beberapa tambahan dan menemukan Zimit telah membunuh semua orang yang tidak mendapat tempat. Sekali lagi mengatakan itu adalah hal yang manusiawi untuk dilakukan. Kelompok itu terkejut. Dan Petra berbisik kepada James bahwa dia tidak ingin Zimit berada di bunker lagi. James membuat rencana dan meminta semua orang untuk mengumpulkan beberapa tanaman sebelum masuk ke bunker. Mengklaim mereka menyimpannya untuk ditanam kembali saat keluar. Sementara setiap orang dipisahkan untuk melakukan pertemuan. James mendatangi mereka masing-masing secara bergiliran dan memberitahu mereka tentang rencananya. Saat waktunya tiba, rombongan memasuki bunker dan menonaktifkan keypad eksternal sebelum menutup pintu sementara Zimit ditinggalkan di luar. Kemudian mereka melihat-lihat ruangan yang berbeda. Ada taman buatan, sofa high bed, game, buku, dan hal-hal lain untuk menghindari depresi. Di malam hari, di saat semua orang tidur di dipan, James bertemu Petra di ranjang besar dan mengatakan padanya bahwa dia bisa melewati apa saja dengannya. Begitu James tertidur, Petra ingin untuk memeriksa Zimit dan menemukan perlahan-lahan terbakar di bawah radiasi. Tiba-tiba Zimit mengangkat secari kertas yang bertuliskan hanya dia yang memiliki kode keluar. Petra segera menelpon grup tersebut dan mereka mulai berdebat tentang apa yang harus dilakukan. Tidak yakin apakah mempercayai Zimit atau tidak. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengabaikan. Dan mereka mulai hidup sepanjang tahun di bunker. Ini sangat membosankan dan mereka hampir tidak bisa menyibukkan diri dengan tugas-tugas biasa. Setiap hari Petra memeriksa tubuh Zimit yang perlahan membusuk. Dan sesekali seekor anjing datang untuk mengunyahnya. Setelah setahun berlalu, grup bersiap untuk keluar, hanya untuk menemukan bahwa Zimit benar. Kunci meminta kode keluar. Para siswa tersebut menggunakan berbagai metode untuk mencoba mendobrak pintu, tetapi tidak berhasil. Mereka mencoba bertahan beberapa hari lagi dengan sedikit persediaan yang tersisa, tetapi segera persediaan habis, jadi mereka memutuskan untuk mengakhiri sendiri demi akhir yang lebih manusiawi. Di kelas, Zimit mengumumkan bahwa mereka gagal dalam percobaan dan mengungkapkan bahwa profesinya adalah pembuat bunker. Sebenarnya dialah yang membangun bunker tersebut dan oleh karena itu satu-satunya yang memiliki kode. Para siswa ingin mencoba lagi. Dan kali ini mereka membayangkan lokasi baru, memilih Gunung Bromo. Sekali lagi, Zimit beralih untuk mengambil senjata yang Petra perhatikan. Kemudian terungkap bahwa kartu tersebut menyembunyikan karakteristik kedua yang dapat mempengaruhi suara. Ciri khas James adalah menjadi gay. Namun, ia tetap diterima karena ilmu pertaniannya. Meski dengan suara yang lebih sedikit, Georgia sang ahli bedah terkena virus Ebola, jadi kali ini dia ditinggalkan. Plum manager hedge fund selalu berpergian dengan sekantong emas, jadi dia diterima. Chip si tukang kayu mandul, tapi dia juga diterima karena keahliannya. Petra si insinyur struktur juga seorang insinyur listrik, jadi dia selamat. Andi si tukang listrik mengungkapkan bahwa dia mengidap penyakit yang sangat langka yang dapat membunuh kapan saja, jadi dia ditolak. Poppy si psikoterapis tidak bisa punya anak, jadi dia ditinggalkan. Vivian ahli zoologi mengungkapkan bahwa dia mendukung PETA, jadi dia ditinggalkan lagi. Jack the chemist memenangkan lotre genetik, artinya dia akan berumur panjang dan sehat, jadi dia diterima lagi. Kavi si agen real estate juga seorang bidan, dan karena mereka telah kehilangan Georgina sebagai dokternya, dia akan tinggal kali ini. Parker si pembuat gelato tidak memiliki karakteristik ekstra, yang berarti orang lain memiliki 2 karakteristik dan dia ditinggalkan. Utami penyanyi opera memiliki 2. Dia bisa berbicara 7 bahasa tetapi dia akan mengembangkan tumor tengkorak dalam 3 tahun yang akan memungkinkan dia bicara lagi. Jadi dia ditinggalkan. Mitzi si juru lelang anggur memiliki IQ 200 namun dia tertinggal lagi. Beatrix sang perancang busana menciptakan mereka pakaian wanita populer dari bambu. Tetapi dia juga ditinggalkan lagi. Dan hal yang sama terjadi pada Russell si pemain harpa yang autis. Omoset sang senator akan menjadi hakim agung wanita pertama di Mahkamah Agung. Oleh karena itu dia diselamatkan kembali. Bonnie sang prajurit memiliki ikatan identik dan diselamatkan lagi. Nelson si pengurus rumah adalah orang yang sangat baik, yang pada awalnya tidak membantunya,
Tetapi dia akhirnya tetap tinggal ketika Petra mengatakan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak anak laki-laki dan Omosat berpendapat bahwa mereka membutuhkan lebih banyak pekerja keras dan kuat dari kelas menengah. Saat Toby sang penyair hendak menyebutkan ciri khasnya, Zimit menembaknya lagi dengan mengatakan tempat ini untuknya, karena kelompok tersebut masih belum mengetahui kodenya. Kemudian Zimit memberikan Georgia kunci truk, dan orang-orang yang tertinggal di luar segera berusaha melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Sayangnya kendaraan tersebut terkena ledakan. Yang terpilih juga mulai berlari untuk mencapai bunker tepat pada waktunya, dan kehidupan sehari-hari membosankan dimulai sekali lagi. Sore harinya, Petra bangun dan melihat James tidak ada di tempat tidurnya. Jadi dia pergi mencari Petra hanya untuk menemukannya, sedang lincahnya dengan Jack yang ternyata gay di kehidupan nyata. Petra terluka dan tergegas keluar untuk memberitahu anggota kelompok lainnya apa yang dia lihat. Sekarang mereka memutuskan sudah waktunya untuk mendiskusikan bagaimana mereka akan berkumpul untuk berkembang biak. Karena Chips mandul, dia tidak perlu membantu. Sementara Jax dan James menolak untuk berpartisipasi karena mereka bahkan tidak bisa berpura-pura dengan seorang wanita demi bayi. Bonnie dan Kavi berpasangan, begitu pula Omset dan Nelson. Sebagai balas dendam untuk pacarnya, Petra menerima untuk melakukan dengan Zimit, mengabaikan James ketika dia mengatakan dia masih mencintainya. Saat ledakan di luar merusak planet ini, ketiga pasangan itu menjadi lincah pada saat yang bersamaan. Setelah 10 minggu tidak hamil, Zimit menunjukkan bahwa mereka harus berganti pasangan dengan mengatakan bahwa pada gadis harus memiliki banyak pasangan. Bonnie menolak dengan mengatakan bahwa mereka mengambil logika terlalu jauh untuk menyelesaikan masalah dan itu tidak boleh mengesampingkan persetujuan. Zimit berjalan pergi hanya untuk kembali dengan senjata di tangan, mengancam semua orang kecuali Bonnie untuk meninggalkan ruangan. Grup habis tetapi Jack berhasil bersembunyi di balik sudut, dan setelah Zimit terganggu, Jack menanganinya dan membuatnya menjatuhkan senjatanya. Bonnie dengan cepat mengambilnya dan menahan Zimit di bawah todongan senjata. Tetapi orang-orang itu terus berkelahi sampai Zimit mengalahkan Jack. Namun Jack membalas dengan menusuk telinga Zimit dengan pulpen. Hancur. Zimit pergi ke pintu depan dan memasukkan kode untuk membukanya, membawa semua orang turun bersamanya. Kelas telah gagal dalam latihan lagi. James lebih curiga sekarang dan mempertanyakan motif Zimit untuk latihan tersebut, menyebutkan batuk aneh yang dialami ketika dia menugaskannya dan Petra peran dan menunjukkannya bahwa Zimit tidak batuk sejak itu. Tiba-tiba James pergi ke meja dan mengambil kotak itu. Kehabisan jangkauan Zimit untuk membukanya dan menemukan rahasianya. Ternyata kotak itu memiliki kompartemen tersembunyi dan kartu James dan Petra telah dirusak. Artinya mereka akan selalu mendapatkan hasil yang sama, petani gay dan insinyur ganda. James ingin tahu mengapa Zimit sangat membencinya. Jadi Zimit mengangkat alegori Gua Plato. Dalam alegori ini, seorang pria menjalani seluruh hidupnya dirantai ke dinding dan hanya pernah melihat bayangan dan mendengar gema. Dengan asumsi begitulah kenyataan terlihat dan terdengar. Suatu hari, pria itu terlepas dan menemukan bahwa bayangan disebabkan oleh tubuh dan gema disebabkan oleh suara. Menemukan bahwa seluruh gagasan tentang apa yang nyata hanyalah ilusi. Zimit mengatakan bahwa alegori ini mirip dengan James, mengklaim bahwa latihan itu dimaksudkan untuk mengkonfrontasi James tentang bagaimana hak istimewanya telah mempersiapkannya dengan buruk untuk dunia nyata. Tetapi James tidak mempercayainya. Zimit bisa saja membuatnya menjadi sesuatu yang tidak berguna seperti penjual bunga sehingga dia bisa dikeluarkan sejak awal. Tapi seorang petani gay berarti Zimit ingin dia memperpanjang penderitaannya dengan sengaja. Pada saat itu, Petra menyela argumen dan bersikeras bahwa latihan harus dilakukan untuk ketiga kalinya. Kali ini dengan James sebagai penjual bunga. Sekarang imajinasi mereka membawa mereka ke sebuah pulau dan kiamat belum terjadi. Zimit pergi ke bunker untuk mengambil senjata seperti biasa. Dan dia mendengar suara tapi tidak memikirkannya. Saat dia kembali keluar, Petra bergabung dan memeluknya, mengatakan bahwa dia tahu itu berat baginya. Setelah itu, Petra meminta semua orang mempercayainya untuk memilih siapa yang dapat memasuki bunker, karena dia punya rencana. Saat semua orang setuju, Petra membuat pilihannya dan menjelaskan alasannya. Mitzi terselamatkan karena juru lelang anggur yang jenius akan cukup pintar untuk membawa anggur merah dan putih dalam perjalanan, memastikan semua orang bersenang-senang. Patrick diselamatkan karena berpakaian dengan baik, meningkatkan harga diri dan meningkatkan produktivitas yang dapat menyelamatkan peradaban.
Keahlian kedua Toby ternyata adalah pemain poker juara. Jadi dia terselamatkan karena dia membawa kartu dan dia akan memberikan hiburan. Russell juga terselamatkan karena banyak orang menganggap autisme sebagai anugerah. Georgia hanya terkendala Ebola, tetapi mereka tidak memiliki bukti bahwa ia mengidapnya. Jadi Petra membawanya sambil berjanji akan berdoa untuknya. Utami, penyanyi opera, mungkin bisu dalam 3 tahun, tetapi sekarang semua orang bisa tertidur karena penyanyiannya sehingga dia juga terselamatkan. Jack diterima karena gennya yang sempurna, tetapi ia kecewa karena ia akan kehilangan pasangannya karena orientasinya. Saat itu, Parker keluar dari lemari, jadi dia juga diselamatkan. Dengan hanya tersisa 2 tempat, Petra memilih James. Saat yang terpilih memasuki bunker, di kelas semua orang duduk bersama sebagai satu tim. Jimmy telah mengeluh selama ini dan dengan setiap pilihan. Dia menurunkan nilai Petra hingga gagal. Tetapi melihat orang-orang yang tidak berguna memasuki bunker membuatnya kehilangan dan dia meraih senjatanya. Namun dia tidak menemukannya. Ternyata Petra mencurinya dan saat dia memeluknya tadi, dia mengembalikannya kepadanya, hanya untuk mengungkapkan bahwa itu tidak dimuat. Petra menyodorkan Zimit 2 peluru, mengatakan dia tidak ingin dia menderita seperti terakhir kali. Tetapi pada saat itu, James mengancam Zimit dengan senapan. Ternyata dialah yang membuat keributan di bunker. Putus asa untuk bertahan hidup, Zimit mengatakan bahwa dia tidak tahu kode keluar kecuali dia. Tetapi Bonnie menggunakan ingatannya sempurna untuk mengingatnya selama proses terakhir. Merasa kalah, Zimit pergi. Selanjutnya, Petra ingin memberikan slot terakhir kepada Bonnie. Tetapi karena dia menolak, Chips mengambil tempat itu. James tidak lagi gay dalam pengulangan latihan ini dan memohon Petra untuk ikut dengan mereka. Tetapi dia menolak, mengatakan dia akan naik perahu dan mencoba keluar dari zona radiasi. Hanya agar Chip mengungkapkan bahwa dia memiliki kunci perahu. Bertindak cepat, Chip mendorong Petra ke dalam bertukar tempat dengan sebelum pintu ditutup. Sementara anggota kelompok lainnya bergegas ke perahu untuk keluar dari pulau. Petra terus menceritakan latihannya berpikir. Menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan yang mengerikan, entah bagaimana mereka bersenang-senang sepanjang tahun di bunker karena mereka memiliki kartu, anggur, pertunjukan skipper, dan puisi asli. James memberitahu Petra betapa dia mencintainya, tetapi Petra ragu untuk menjawab dengan kalimat yang sama. Saat mesin menobros bunker, mereka menggunakan potongan-potongan itu untuk membuat harpa, dan Russell memainkannya sementara Utami menyanyikan untuk membuat malam mereka ajaib. Setelah setahun berlalu, grup meninggalkan bunker hanya untuk menemukan bahwa bom tidak pernah jatuh. Zimit menceritakan bahwa mereka akan mati, karena tidak ada dari mereka yang memiliki keterampilan teknis untuk bertahan hidup di sebuah pulau. Tetapi Petra menjawab bahwa hidup mereka akan singkat tetapi setidaknya mereka akan baik dan bahagia. Mereka juga akan siap untuk menyambut kematian ketika tiba. Tiba-tiba sebuah roket jatuh di atas pantai dan James bersiap untuk meledakkannya. Tetapi pada saat itu Zimit muncul dan menembak untuk menghentikannya. Ternyata dia telah menemukan sebuah gua dan masuk cukup dalam untuk menghindari radiasi. Selama setahun terakhir, dia bertahan dengan apa yang dia temukan di sana. Zimit tidak dapat membiarkan mereka melakukan tindakan yang tidak masuk akal seperti mengakhiri umat manusia dan mengancam akan menembak James dengan peluru terakhirnya. Tetapi para penyintas lainnya bergerak satu persatu untuk berdiri di depannya sebagai tameng. Mereka menggunakan kesempatan untuk menekan tombol detonasi dan bom tersebut meledakkan seluruh pulau. Kembali ke kelas, Zimit merasa malu dengan latihan terbaru, tetapi Chips dengan cepat menyela untuk menawarkan versinya sendiri juga. Dia mengatakan bahwa perahu berhasil melaju cukup jauh untuk menghindari ledakan, dan dia menjadi satu-satunya pria dengan 6 wanita untuk dirinya sendiri. Kelompok itu bertanya-tanya apa yang terjadi pada 3 penjantan lainnya, dan Chips mengatakan Kavi tenggelam, Nelson mengalami serangan barakuda, dan Andy menabrak pohon palem. Menjadi tidak subur bukan berarti peluang untuk berkembang biak menjadi 0. Jadi di bagian akhir ini, Chips men-taps gadis yang berbeda setiap hari. Zimit akhirnya menyelesaikan kelas dan semua siswa pergi kecuali Petra, yang menduduh Zimit untuk menggunakan latihan untuk menghukum James. Ternyata Zimit berselingkuh dengan Petra dan dia yakin James ada di bawahnya. Petra menjelaskan bahwa kecerdasannya bukanlah yang terpenting dan bahwa dia menyintai James. Jadi dia seharusnya tidak dihukum untuk sesuatu yang tidak dia ketahui. Petra memberi Zimit ciuman terakhir dan pergi. Setelah itu Zimit sendirian di sekolah dan mulai menjalankan berbagai variasi tentang apa yang terjadi jika tidak pergi ke kantornya.
Terkadang dia hanya makan, tetapi lain waktu dia menemukan senjatanya dan terdengar suara tembakan di dalam gedung.